Iya, dan baik, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan ulangan pasal yang ke-21. Di sana kemarin kita sudah dengar tentang anak yang memberontak. Ya. Kalau ada anak yang pemberontak, diserahkan ke tua-tua, dirajam, dilempari pakai batu sampai mati. Itu hukum. Tapi sampai hari ini Alkitab tidak mencatat ada benar kejadian seperti itu, tidak ada. Mungkin itu dibuat untuk menjadi peringatan bagi anak-anak yang nakal, pemberontak, bahkan bagi orang tua untuk sungguh-sungguh mendidik anak mereka ya. Kita juga kemarin sudah membaca tentang bagaimana orang yang mati disalib. Ya, kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus. Kalau orang mati disalib karena berbuat dosa, Yesus disalib justru karena dia berkorban nyawa bagi saudara dan saya. Sekarang kita lanjutkan, sudah diulangan pasal 22 tentang tolong menolong. Ulangan pasal 22 tentang tolong menolong. Ayat yang pertama, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Ya, dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah ia tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Ya, demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah harus kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama denganmu, bersama-sama dengan saudaramu itu. Saudara, kita baca tentang hal tolong menolong. Ya, Tuhan berkata, kalau ada ternak atau domba, kambing, ya lembu, sapi, saudara sesamamu, ya di sini dikatakan manusia itu saudara kita semua ya. Sesamamu, janganlah kamu pura-pura tidak tahu. Di sini terus dikatakan jangan pura-pura tidak tahu. Ya, kalau engkau lihat ya ternaknya pingsan di jalan, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Ya, kenapa diingatkan terus di sini jangan pura-pura tidak tahu? Karena memang sering manusia itu ya tidak mau menolong orang lain karena dia memang pura-pura tidak tahu. Padahal tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya, tapi Tuhan mengajarkan di sini. Ya, kalau mereka melihat ada lembu sapi yang tersesat, tolong lembu sapi itu. Kalau engkau tahu pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Tapi kalau engkau tidak tahu pemiliknya siapa, ya atau tempatnya jauh dan engkau juga tidak tahu ya tinggalnya di mana, maka dikatakan bawa pulang dulu lembu sapi itu ke rumahmu, rawat dulu lembu sapi itu sampai nanti ada orang datang tanya, engkau kembalikan. Jangan orangnya datang tanya-tanya, ada lembu sapi yang tersesat nggak di sini, terus pura-pura bilang, oh ndak ada itu, saya ndak lihat. Nah, pura-pura tidak tahu. Ingat saudara ya, Tuhan itu Tuhan yang melihat. Jadi tidak usah pura-pura tidak tahu. Mari kita sungguh-sungguh meminta kepekaan dari Tuhan untuk melihat orang-orang di sekeliling kita siapa yang perlu kita tolong. Supaya kita tidak dianggap oleh Tuhan menjadi orang yang pura-pura tidak tahu. Kalau memang kita tidak tahu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pura-pura nggak tahu, ya dan tidak menolong orang yang pantas untuk ditolong, saudara. Karena ada juga orang yang pura-pura minta ditolong. Ya, tiap hari pura-pura minta ditolong. Jadi ingat, saya mengambil intinya di sini Tuhan itu ya membenci orang yang pura-pura. Ya, pura-pura tidak tahu masalah orang, tidak mau menolong orang, tapi sebaliknya ada juga orang yang pura-pura minta ditolong.
ya datang pinjam uang, ya setelah kita lihat udah di Facebook, di Instagram ternyata dia belanja-belanja, dia ke sana ke sini. Nah, itu namanya pura-pura. Jadi mari kita sungguh-sungguh berdoa minta kepekaan dari Tuhan untuk menolong orang, ya siapa yang pantas kita tolong. Ya, dan juga jangan pura-pura untuk minta tolong sama orang. Iya, saudara, jadi Tuhan mengatur itu, ya. Jadi mereka itu diajar oleh Tuhan untuk peduli, ya, dan mengembalikan barang atau binatang atau apapun ya kepemilikan yang bukan hak mereka, ya itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi cara dunia yang berlawanan dengan ya itu ialah yang menemukan tapi diambil saudara menjadi ahli waris. Yang kehilangan itu nangis tapi yang mendapat ya diambil hak orang. Sebaliknya kalau saudara juga utang, ya itu adalah haknya orang itu utang ya. Jadi jangan saudara pura-pura tidak tahu dan tidak mengembalikan kalau saudara berhutang. Ya, kita mendengar kesaksian tadi. Ya, Tuhan memberikan kemampuan sehingga bisa melunasi hutang. Ya, kalau saudara tidak mau melunasi utang, ya jangan berhutang. Ya, jangan pura-pura tidak tahu. Sudah jatuh tempo, harusnya bayar, nggak bayar. Kalau saudara melakukan itu, maka berkat Tuhan itu jauh dari hidupmu. Kalau kita berhutang, bayar. Ya, walaupun dicicil, tapi ada niat baik, saudara, untuk kita membayar utang. Jangan pura-pura tidak tahu. Sebab banyak orang utang itu, tapi pura-pura tidak tahu. Ya, itu adalah milik orang. Tuhan melarang di sini dikatakan, ya, jangan pura-pura tidak tahu, apalagi lebih galak dari yang utang. Sekarang itu banyak orang utang, tapi lebih galak daripada yang menghutangi. Ya, waktu ditagih galak, waktu datang pinjem manis. Halo, say, apa kabar? Boleh pinjem uang? Begitu dikasih, orangnya cuman WA atau gimana kabar? Nggak dibalas, malah diblok. Ya, jadi saudara, kalau saudara ada utang, yang pertama bersikaplah baik terhadap orang yang sudah menghutangi. Jangan pura-pura tidak tahu, pura-pura nggak baca WA. Ya, apalagi diblok. Nah, itu sudah dosa, saudara. Karena Tuhan ingatkan, yang bukan menjadi milikmu itu harus kau kembalikan. Ya, bersikaplah baik dan punya etikat baik untuk melunasi. Kalau orangnya WA, telepon diangkat. Ya jangan begitu telepon yang dari yang minjemin uang baru bunyi tirit lihat waduh yang minjemin uang. Langsung dimatiin telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Nah, itu saudara ya, bertobat. Ini Tuhan mengajar kepada bangsa Israel segala sesuatu yang bukan milik mereka harus dikembalikan kepada pemiliknya termasuk juga utang saudara ya. Iya, ayat yang berikutnya dikatakan berbagai-bagai peraturan judul perikopnya. Ya, peraturan-peraturan yang Tuhan beri buat bangsa itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan ya pakaian perempuan. Ya, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama saudara itu cara berpakaian diatur. Kalau kita lihat dari cara berpakaian perjanjian lama itu, bahkan laki-laki itu pakai jubah-jubah ya mirip daster ya. Tapi ada yang menandakan ya mereka itu laki-laki ya. Itu ada tandanya ya. Dulu anak saya waktu kecil dia berkata, "Mam, ya kok Tuhan Yesus pakai daster?" Ya, emang Tuhan Yesus perempuan. Saya jelaskan sama anak saya. Ya, di dalam konteks dari bangsa Israel pada zaman dulu, ya mereka memakai bajunya seperti itu, semuanya seperti baju perempuan seperti daster, tapi itu memang di sana konteksnya gitu, tetapi tetap ada perbedaan ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi ayat ini memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk tidak menukar peran, terutama peran seksual ya. Nah, sekarang banyak saudara laki-laki pakai baju laki-laki memang, tapi peran seksualnya seperti perempuan, makanya terjadi homo, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan lesbi. Ya, jadi ini sebenarnya lebih kepada peran secara seksual ya. Ini bukanlah pernyataan mengenai hanya gaya berpakaian.
Ya, jadi sekarang ini penolakan terhadap peran merupakan hal yang umum. Ada orang laki-laki yang ingin menjadi perempuan dan perempuan ingin menjadi laki-laki, ya. Dan ya, itu bukan hanya secara pakaian, tapi yang lebih ditekankan di sini adalah jangan sampai engkau menyakiti hati Tuhan. Ya, dengan engkau bergaya seperti perempuan padahal engkau laki-laki, atau engkau bergaya seperti laki-laki padahal engkau perempuan. Jadi ini lebih kepada ya tentang naluri atau ya perilaku seks ya pada zaman itu. Jadi Allah memiliki tujuan dalam menjadikan kita secara unik, yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, diatur saudara. Ya, jangan sampai karena ya kalau laki-laki sudah berpakaian pakaian perempuan ya pasti itu sudah aneh ya. Dan kalau zaman sekarang ya dengan perbedaan zaman, dengan perkembangan zaman, ya sekarang perempuan boleh pakai celana panjang. Kenapa? Dari segi kita lihat keamanan yang pertama, dari segi praktis ya kalau pergi naik motor kayaknya pakai rok itu rempong ya. Dari segi apa ya, ya kenyamanan itu bisa, tapi yang ditekankan di sini adalah lebih kepada perilaku. Ya, karena pada zaman itu ada orang laki-laki memakai baju perempuan tapi sudah berperilaku seperti perempuan. Itu yang bahaya. Demikian perempuan ya memakai pakaian laki-laki berperilaku seperti laki-laki sehingga jatuh cintanya sama perempuan. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jangan sampai itu terjadi. Itu adalah kekejian bagi Tuhan kalau kita menukar perilaku ya kita sebagai perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan. Ya, itu adalah kekejian. Ingat, takdir dan kodrat kita, perempuan tetap perempuan, nikahnya sama laki-laki. Laki-laki juga tetap laki-laki, nikahnya sama perempuan. Ya, kita lihat ya. Kucing saja tahu bahwa jodohnya jantan itu sama betina. Ya, demikian juga anjing itu tahu dia anjing betina kawinnya sama anjing jantan. Masa manusia nggak tahu? Ya, kalau dia harus menikah dengan yang berlawanan jenis. Jadi jangan sampai menjadi kekejian bagi Tuhan. Ya, ayat yang berikutnya, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anaknya, burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anaknya atau bertelur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Loh, bayangkan loh saudara ya. Sampai sarang burung aja diatur. Tuhan bilang kalau engkau temukan sarang burung jatuh, ada induknya di situ, ya maka jangan kau ya sakiti ya. Tapi kalau setidak-tidaknya memang kau harus akan ambil anak-anaknya, tapi induknya harus kau lepas. Ya, maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Artinya apa? Kita tuh disuruh berbuat kebaikan. Kalau kita berbuat kebaikan, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Sekalipun itu kita lakukan terhadap binatang, tumbuhan, saudara ya. Ayat karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya itu. Jadi ya ini adalah hukum-hukum ya yang praktis, yang berguna untuk ya menegakkan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Tuhan tuh mengatur semua. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ya, nah kalau mau bangun rumah diingatkan juga bikin pengaman supaya jangan ada tukang lagi bangun rumah jatuh. Nanti jatuh mati di situ, itu namanya hutang darah. Ya, sampai seperti itu Alkitab mengaturnya saudara. Ya, supaya jangan di rumahmu itu ada hutang darah apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ya, jadi
Karena orang-orang pada zaman dulu itu menggunakan atap mereka datar sebagai beranda. Jadi Tuhan menyuruh diatur di sana untuk pemberian pagar itu adalah tindakan pengamanan yang bijaksana. Ya, supaya jangan sampai ada yang jatuh lalu mati. Ya, ayat 9, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Ya, jadi ini perjanjian lama, saudara ya. Sekarang ya kita tahu adalah kasih karunia. Ketika Yesus datang, dia membawa perjanjian baru. Ya, tidak boleh bahkan pakai baju dengan dua jenis. Kalau sudah pakai bulu domba, ya bulu domba, jangan dicampur dengan misalnya atasnya bulu domba, bawahnya lenan. Nah, itu dulu ini tidak boleh, saudara ya. Jadi saudara dikatakan juga kalau menanam, ya pada waktu itu, ya jangan menaburkan dua benih yang berbeda, apalagi berdampingan. Ya, karena salah satu tanaman itu tidak akan bertahan hidup. Karena yang lebih kuat dan yang lebih tinggi akan menghalangi sinar matahari dari yang benih yang lain, ya, dan mengambil sebagian besar zat-zat gizi yang penting dari tanah, sehingga benih yang satu itu pasti akan tidak subur. Ya, dikatakan juga jangan membajak dengan keledai dan juga lembu, ya, karena beda kekuatannya. Ukurannya pun tidak dapat menarik bajak dengan seimbang. Ya, karena kita tahu lembu lebih tinggi daripada keledai. Ya, dikatakan ya tidak boleh. Jadi kalau orang membajak itu kan pakai kayu ya. Di sini lembu, di sini keledai. Ya, itu pasti tidak seimbang. Nggak boleh. Itu sebenarnya lebih kepada ya supaya kamu tuh nggak susah. Demikian juga dikatakan baju jangan berlawanan jenis. Kenapa? Karena kan cara perawatannya beda. Ya, dua macam benang. Yaitu memakai ya benang apa tadi dikatakan yang kain linen sama ya bulu domba. Cara mencucinya juga kan berbeda. Kalau digabungkan keduanya maka akan mengurangi kualitas. Jadi jangan menganggap hukum Allah itu sebagai batasan-batasan ya yang sifatnya ya tetapi semuanya mengikat. Semuanya itu ada alasan-alasannya sebenarnya. Sebenarnya baik semuanya itu kalau kita lihat. Ya cuma memang untuk dilakukan di zaman sekarang ya memang kita tahu ini adalah perjanjian lama, saudara, yang kita baca ya. Jadi banyak yang sudah berubah. Ya, banyak yang sudah berubah seperti tadi pakai celana panjang, yaitu adalah bagi pria, tapi sekarang Tuhan ya mengatur itu untuk ya misalnya wanita saja ya harus pakai rok, tapi pria itu pakai celana. Sekarang kan sudah banyak wanita pakai celana panjang karena kita tidak hidup lagi dengan hukum Taurat, tetapi nilai-nilainya yang kita ambil ya. Kalau memang itu baik untuk kita pelajari, ya tidak ada salahnya saudara kita belajar. Dan kita akan lanjutkan besok ya. Kita akan masuk besok tentang hukum perkawinan. Tetapi semua dari hukum Taurat itu nilainya itu baik. Kayak tadi kita baca, ya kenapa laki-laki nggak boleh pakai baju perempuan, perempuan nggak boleh pakai baju laki-laki, takutnya nanti ya tertukar identitas diri, yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ya itu kekejian bagi Tuhan. Dan dari cara mereka membajak nggak boleh lembu dan sapi karena tidak ya cocok, kekuatannya beda. Baju kalau dicampur juga ya dari dua jenis bahan nanti cara perawatannya juga tidak baik. Semua itu baik nilai-nilainya kalau kita lihat, dan ya bisa kita ambil hikmah dari semua yang sudah Tuhan sampaikan karena semuanya dari Tuhan tuh pasti baik. Sekarang ya kita sampai pada ayat yang
ya 13 ya, dikatakan tentang hukum perkawinan. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, kemudian menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya, ya, dikatakan di sana, lalu membusukkan namanya dan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya. Lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan kepada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ya, jadi saudara, dikatakan di sini kalau ada seorang laki-laki mengambil istri dari seorang perempuan Israel, lalu dia menuduh karena dia sudah tidak mencintai, lalu dia mau menceraikan dan berkata memfitnah, ya, memburuk-burukkan namanya, maka ya ada aturannya, dikatakan ya orang tua dari gadis itu harus datang kepada para tua-tua membuktikan ya bahwa itu tidak benar, dan akhirnya dia akan didenda, saudara, ya, karena dia sudah membusukkan nama dari perempuan Israel. Ayat 20, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar kota ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Waduh, saudara, ya. Sebaliknya, kalau memang wanita itu sudah tidak perawan karena sudah menodai dirinya dengan laki-laki lain, ya, maka dia harus dibawa keluar lalu dilempari dengan batu sampai mati. Ini hukum perjanjian lama memang, ya, orang yang berbuat dosa, berbuat zina itu harus dirajam pakai batu sampai mati. Sebab dia telah menodai seorang orang Israel dan bersundar di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kita tahu bersama, sekali lagi Tuhan itu membuat hukum agar bangsa ini menjauhi yang jahat dan terus melakukan yang baik, supaya tidak ada orang jahat di tengah-tengahmu. Ayat 22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh, ya, mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat di antara orang Israel. Pada zaman dulu kalau ada orang bersinah, ya, seseorang sudah menikah lalu selingkuh, dua-duanya harus dihukum mati. Ya, tidak ada kata tidak, saudara. Ya, kalau sekarang hukum ini masih diterapkan, saya pikir semua mati kali, ya. Karena banyak sekali orang yang selingkuh, saudara, ya. Karena banyak orang yang sudah beristri tapi masih bersinah dengan istrinya orang lain. Demikian orang yang sudah bersuami tapi masih bersinah dengan suaminya orang. Ya, untung hukum ini tidak diterapkan, kalau tidak banyak sekali yang dihukum mati, saudara, hanya karena ya persinahan. Ketika Yesus datang, ya, dia menggenapi seluruh hukum Taurat dalam dirinya, karena dikatakan tidak mungkin seseorang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena ya betapa banyak, saudara, larangan dan betapa banyak aturan yang tidak mampu dilakukan karena tidak berdaya oleh daging, ya. Ayat yang ke-23, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka dikatakan di sana, saudara, ya, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat dari tengah-tengahmu. Jadi pokoknya ya kita tahu perjanjian lama itu hukumnya mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, orang berdosa harus dibunuh sampai mati. Ya, dikatakan kalau ada seorang gadis yang sudah bertunangan tapi dia melakukan persinahan dengan laki-laki lain, keduanya juga harus dibunuh sampai mati, saudara, ya. Dan dikatakan ya
dan gadis itu dengan dia, maka dikatakan tetapi jika di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Sebaliknya, kalau dia diperkosa oleh laki-laki, maka laki-laki itu yang dibunuh mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis itu telah bertunangan, dia berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Ayat 28, apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, dan memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah memperkosa dia, selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan janganlah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Saudara, kita melihat di sini Tuhan mengatur ya, bagaimana bangsa Israel itu tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan ya. Jadi peraturan-peraturan diatur, saudara, apalagi yang berkaitan dengan dosa seksual. Ya, karena pada zaman itu banyak sekali perilaku-perilaku dari orang-orang ya, pada zaman dulu sudah melakukan banyak penyimpangan-penyimpangan. Jadi Tuhan mengatur ya, agar mereka itu tidak seenak-enaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mengapa Allah memasukkan semua peraturan mengenai dosa-dosa seksual ini, saudara, begitu rinci ya? Karena ya memang ya, peraturan mengenai perilaku seksual tentu perlu bagi 3 juta orang Israel pada waktu itu yang melakukan perjalanan dengan berkemah selama 40 tahun. Bayangkan membawa 3 juta orang dalam perjalanan, saudara. Selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, itu pasti ribet, ruwet, akan banyak kejadian saling memperkosa, dan akan terjadi kenajisan, percabulan. Makanya Tuhan mengatur dan mengingatkan kepada mereka. Ya, tetapi peraturan-peraturan itu juga penting ya, ketika mereka memasuki tanah perjanjian yang terlebih penting itu, dan menetap sebagai sebuah bangsa. Bahkan Paulus ya, di dalam suratnya, saudara, ya, Paulus juga pernah berkata ya, dan dia mengakui bahwa memang penting membuat peraturan-peraturan yang keras mengenai dosa seksualitas bagi orang-orang percaya, karena memang dosa seksual itu memiliki kekuatan ya di dalam mengacaukan iman Kristen ya, dan dapat menghancurkan gereja. Kenapa? Karena dosa seksual bisa menghancurkan rumah tangga, menghancurkan pribadi, menghancurkan keluarga, generasi. Ketika dosa seksual merusak sebuah rumah tangga, maka anak-anak rusak, keturunan rusak, bahkan kutuk bisa menimpa. Kalau semakin banyak orang-orang terjebak dengan dosa seksualitas, itu dapat menghancurkan gereja, bahkan dapat menghancurkan bangsa. Ya, kita melihat, saudara, makanya kita tidak berhenti berdoa buat para pejabat-pejabat di atas bangsa kita. Hancurnya semua karena dosa seksualitas, perselingkuhan, ya akhirnya membunuh. Hari-hari ini itu terjadi, kita lihat di depan mata kita begitu jelas. Makanya Tuhan mengatur hukum-hukumnya. Bahkan Alkitab juga mengatur, saudara ya, supaya ya jangan hanya karena dosa seks ya, itu malah membuat ya akhirnya ya semua-muanya hancur. Dosa seks itu, saudara, ya dapat mengacaukan kehidupan, menghancurkan ya kepercayaan, kredibilitas yang begitu penting untuk orang-orang mencapai sesuatu yang berharga di mata Tuhan, di dalam pernikahan yang kokoh ya, bahkan di dalam ketahanan sebuah keluarga, bahkan bangsa. Karena itu hati-hati, saudara, kita semua berdoa agar Tuhan menyatakan kekuatan kemuliaannya bagi setiap kita dalam kita menjaga kehidupan kita ya, supaya kita tidak hancur. Orang yang jatuh dalam dosa seksualitas itu akan menghancurkan keluarga, menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan pekerjaannya, bahkan menghancurkan seluruh bangsa. Ingat, kutuk itu ada, saudara ya, dan iblis bekerja hari-hari ini dengan begitu luar biasa. Karena itu saya berdoa buat setiap kita, terutama jemaat
kami berdoa tetap kuat dan berjaga-jagalah supaya hidup kita tetap dalam perkenan-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus menjaga hidup dalam kekudusan, tidak terjatuh dalam segala dosa-dosa seksualitas sehingga membuat hidup kami hancur. Kami mau bangun, kami mau bangkit, ampuni setiap kami yang jatuh. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menyebut kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel bagi setiap kita.